Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 5 aksi nekat upaya pencurian jasad Nabi Muhammad, ada yang dilakukan raja sampai 2 kali. Sebagai salah satu utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus pembawa ajaran agama Islam, sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat diagungkan. Makam Nabi pun mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari tentara kerajaan Arab Saudi. Adapun jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kawasan Raudah di dalam Masjid Nabawi, kota Madinah. Sejarah mencatat bahwa terdapat beberapa upaya pencurian jasad Nabi, namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindakan jahat tersebut gagal. Penasaran bagaimana saja aksi nekat upaya pencurian tersebut? Berikut kami sajikan daftar dan ulasannya. Yang pertama yaitu upaya pencurian oleh Raja Al-Hakim Biamrillah melalui buku Sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Sejarawan Muhammad Ilyas Abdul Ghani mencatat bahwa upaya pencurian pertama terhadap jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru dilakukan oleh seorang raja bernama Al-Hakim Biamrillah. Penguasa Daulah Fatimiyah itu dihasut oleh salah seseorang bernama Zindik untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna menarik perhatian masyarakat dunia terhadap negerinya. Rencana pun disusun, hingga akhirnya saat malam eksekusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin besar ke Madinah, yang menjadi penghalang dari aksi kejahatan tersebut. Upaya pencurian jilid 2 yaitu oleh Raja Daulah Fatimiyah. Tampaknya Raja Al-Hakim Biamrillah tidak main-main dengan rencana jahatnya. Ia sampai 2 kali melakukan aksi nekat tersebut. Belajar dari kegagalan pertama, ia dan tentaranya memutuskan mengubah strategi dalam upaya pencurian kedua yang mereka lakukan. Penguasa Daulah Fatimiyah itu kemudian mengutus tentaranya untuk menggali tanah hingga berhasil menembus masuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali hadir. Masyarakat Madinah tiba-tiba saja mendengar seruan, Nabi kalian akan diambil jasadnya. Mendapati informasi tersebut, warga berbondong-bondong melakukan penyelidikan dan akhirnya mereka mendapati orang suruhan Raja Al-Hakim itu sedang menggali tanah, dan lantas menghukumnya. Upaya pencurian yang ketiga yaitu, penggalian makam saat tengah malam oleh 40 orang. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Namun akhirnya digagalkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momen terbelahnya bumi menjadi 2. Sekawanan orang berniat jahat itu pun akhirnya terkubur di dalam bumi. Dan yang keempat, ada pula para pencuri yang merampok kafilah jamaah haji. Namun mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW, dan secara gamblang mengutarakan niatnya kemudian menyeberangi laut menuju Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak adanya serangan tersebut dengan cara menyiapkan kapal dari Mesir Al-Iskandariyah yang kemudian mengikuti para perampok. Mereka pun akhirnya tertangkap dan memenjarakannya. Upaya pencurian yang kelima yaitu, utusan penguasa Eropa yang menyamar menjadi jamaah haji saat Perang Salib berkecamuk, yakni sekira tahun 1164 Masehi, kondisi umat Islam yang sedang melemah, lantas berusaha dimanfaatkan oleh penguasa Eropa untuk melancarkan aksi mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengutus 2 orang yang menyamar menjadi jamaah haji dari Andalusia dengan tugas mengintai dan mencari kesempatan, lantas mencuri jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi keduanya hampir berhasil. Hingga tiba-tiba seorang sultan asal Mesir yang soleh bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut Nabi meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan dari 2 orang utusan Eropa tersebut. Sultan bernama Nuruddin Mahmud bin Zanki itu lantas berangkat ke Madinah bersama ribuan pasukan untuk kemudian sholat dan berziarah di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ia melakukan langkah cerdas, yakni membagikan hartanya kepada seluruh jamaah haji yang ada,
dengan harapan bisa bertemu dua orang utusan tersebut. Singkat cerita, Sultan Mahmud berhasil menemukan jamaah haji palsu tersebut dan sukses membongkar penyamaran keduanya melalui interogasi. Akhirnya para utusan Eropa itu dihukum mati atas tindakan kejamnya. Kisah tersebut diabadikan oleh sejarawan bernama Ali Hafidz. Ada kalanya pengaruh buruk dari orang lain tak bisa kita hindari. Oleh karena itu, agar terhindar dari pengaruh buruk orang-orang di sekitar kita, dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau sendiri telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa berdoa dan berzikir. Hal ini dilakukan agar umatnya senantiasa terlindungi dari kejahatan setan dan juga manusia. Demikianlah video tentang upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kami sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.